Seperti biasa kita rekap dulu karena udah lama ya, seminggu yang lalu pasti udah pada lupa-lupa, inget kan? Di episode sebelumnya Dewa Nirvana yang melamar Periuchan dengan barbar membuat seisi alam Dewa Void ricuh. Apalagi setelah itu terjadi pertempuran epik yang gak kalah serunya dengan baku hantam si bersaudara. Karena alam Dewa Void kacau, akhirnya laba-laba dan Noro Iblis, Nenek Shihua dan seperangkat tim suksesi memanfaatkan keadaan dan mulai bergotong royong untuk mengeroyok si Hao berame-rame. Untungnya meski dalam kondisi terluka parah, Marquis Hautian yang overpower itu masih bisa menggeprek dan melibas lawan-lawannya, termasuk membuat laba-laba dan Noro Iblis dan Nenek sok keras Shihua meninggoy. Nah, di episode kali ini masih akan terjadi full baku hantam dan sesuai dengan spoiler yang pernah kita bahas juga, akan terjadi pertarungan dua artefak surgawi antara Xiao dan Dewa Nirvana. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy! Setelah membunuh Nenek Shihua dan menyegel rohnya dalam pagoda Shota, Panetua Zong merasa tidak terima dan langsung menghujani Xiao dengan serangan. Laki-laki tua itu dengan sangat emosi mengatakan bahwa Xiao telah memicu pertikaian antara Aula Butian dan sampai kapanpun di masa depan, pemuda batu kecil itu tidak akan pernah mendapatkan tempat lagi di sektenya. Xiao sih emang gue pikirin gitu ya, wong selama ini yang ngejar-ngejar dia dan promosi Aula Butian kan Yuchan. Xiao sama sekali tidak ingin bergabung dengan sekte yang telah mengusir kakek Gui tersebut. Tapi sebelum merasa cukup, sekarang Panetua Zong malah mengajak sisa-sisa oposisi Xiao untuk kembali menyatukan kekuatan untuk mengalahkan pemuda tertinggi wilayah gurun tersebut. Oposisi-oposisi ujung-ujungnya nempel juga. 将来整片荒域都在荒域不属于补天教，诸位还犹豫什么？趁现在，一同诛杀死贼！ Tapi tiba-tiba, sama juga seperti spoiler yang kita bahas, penyihir dari sekte pemutus langit muncul dan memasuki arena tempur sambil mengatakan bahwa Xiao adalah tamu sektenya dan melarang siapapun yang berbuat gara-gara dengannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ternyata penyihir sekte pemutus langit yang dimaksud di novel tidak lain dan tidak bukan adalah Peri Kyuubi atau Tianhu. Dan sekte pemutus langit yang menjadi saingan Aula Butian adalah sekte Jiatian. Peri Kyuubi menawarkan kepada Xiao untuk ikut dengannya dan menyembuhkan luka-luka Xiao. Jadi meskipun dari luar Xiao udah ganteng dan kinclong lagi, ternyata sebenarnya luka-luka Xiao belum sepenuhnya sembuh ya guys. Tapi lagi-lagi Xiao pun menolak tawaran sekte besar untuk bergabung menjadi murid dan mengatakan justru dengan pertarungan antara hidup dan mati, kekuatan dan kemampuan kultivasinya bisa meningkat. Karena ditolak mentah-mentah, Peri Kyuubi pun tidak punya pilihan lain, dia membiarkan Xiao meneruskan pertarungan dan memilih untuk menonton pertarungan Xiao dari jauh. 既如此，那我便先不打扰了。就让我看看你要如何磨砺。 Setelah Peri Kyuubi undur diri dari campur tangannya, bapak-bapak kompleks dan Noro Iblis dan Panetua Zong pun seperti mendapatkan golden ticket untuk melanjutkan adegan pengeroyokan mereka. Tanpa tedeng aling-aling dengan sangat kesatriaannya, bapak-bapak itu pun menyerang Xiao dengan beramai-ramai. Dan adegan baku hantam antara Xiao versus geng bapak-bapak pun dimulai. 正引万寒鬼闪，凭你们也想上我？ Tapi ternyata dengan amguat ilahi, Xiao berhasil menahan serangan kerjasama itu dan mengeluarkan hampasan kekuatan super besar yang menerbangkan bapak-bapak sok yes ke seluruh penjuru alam Dewa Void. Sekarang kita balik lagi ke pertikaian rumah tangga antara Periuchan dan Dewa Nirvana yang masih berlangsung sengit. Untuk meningkatkan kekuatannya sekarang, Dewa Kenakalan itu mengeluarkan sebuah formasi berapi yang menahan pergerakan orang-orang di alam Dewa Void untuk menyerap kekuatan mereka. 魂切你急！这什么马中突然如此虚弱。 怎么好像被禁锢了一样？差不多。真聪明，不愧是我的女人。
Melihat makhluk salah asuhan itu terus bertingkah seenaknya di alam Dewa Void, kini UC 1000 pun akhirnya turun tangan dan berusaha menghentikan formasi berapi-api yang dilancarkan oleh Dewa Nirvana. Tapi tanpa diduga-duga bukannya berhenti Dewa Nirvana, malah balik menyerang UC dengan mengeluarkan cangkram reinkarnasi surgawi miliknya. Ternyata sasaran utama Dewa Nirvana adalah UC 1000 itu sendiri. Dengan cangkram reinkarnasi itu, Dewa Nirvana menyedot lebih banyak kekuatan dari manusia-manusia yang masih berada di alam Dewa Void. Dan karena Dewa Nirvana tidak mengindahkan peringatan UC itulah, pertarungan di antara keduanya pun tidak bisa terhindarkan lagi. Artefak surga itu memiliki kekuatan yang sangat besar, hingga tembakan cahaya darinya berhasil menembus tubuh UC menjadi dua bagian. Lagi dan lagi terjadi pemandangan luar biasa, di mana artefak surga yang dimiliki Dewa Nirvana ternyata mampu menandingi kekuatan perwujudan alam Dewa Void itu. Bahkan UC pun kini bertanya-tanya siapakah identitas asli Dewa Nirvana yang sesungguhnya hingga memiliki artefak surga yang begitu kuat. Meskipun kekuatan Dewa Nirvana memang tidak bisa dipandang sebelah mata, namun bagaimanapun UC adalah perwujudan dewa. Kekuatan dewa tentunya jauh di atas manusia biasa. Karena itulah UC akhirnya bertarung dengan serius dan mengeluarkan dekrit pengunci galaksi. Dalam sekejap rantai-rantai surgawi bermunculan sebelum akhirnya UC menghajar Dewa Nirvana barbar itu habis-habisan. 要夺神灵造化，星河令所，九天速去。Setelah menggebuk Dewa Nirvana berkali-kali hingga babak belur, UC menambahkan apabila Dewa Nirvana masih terus memberontak dan mengacau lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam Dewa Void lagi selamanya. Namun bukannya ketakutan atau segera meminta maaf, Dewa Nirvana justru tersenyum, mengejek dan mengembalikan perkataan UC dengan mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan alam Dewa Void. Tapi setelah mengatakan itu, tanda di antara kedua alis Dewa Nirvana menyala dan rambutnya mengeluarkan cahaya menyerupai nyala api dan beberapa bagian tubuhnya berwarna keemasan. 今日我必夺此地造化！ Ternyata Dewa Nirvana sedang berusaha melakukan pengorbanan untuk piring reinkarnasi dengan darahnya sendiri agar kekuatan piringan surgawi itu meningkat berkali-kali lipat. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana setelah pengorbanan darah Dewa Nirvana, cangkram reinkarnasi mulai mengumpulkan energi dalam jumlah besar dan melesatkan serangan menyerupai garis cahaya kemerahan yang langsung menembus tubuh UC hingga membuat perwujudan alam Dewa Void itu terbelah menjadi dua. Meskipun berada dalam kondisi terbelah, tapi ternyata UC tidaklah mati. Sekarang perwujudan kehendak dewa itu justru berubah menjadi hukum alam primordial dan mengeluarkan rantai ketaatan surgawi untuk menghukum tindakan Dewa Nirvana. Tapi ternyata rantai keteraturan surgawi pun mampu dihancurkan oleh Dewa Nirvana. Setengah bagian bawah tubuh UC bersinar meregenerasi dirinya sendiri. Karena UC lahir dan diciptakan dari kehendak alam dewa, tubuhnya secara alami terbentuk dari hukum dunia ini dan dapat dengan mudah mengisi kembali dirinya sendiri. Namun melihat kekuatan UC yang begitu besar itu sama sekali tidak membuat Dewa Nirvana gentar. Malah sekarang Dewa Nirvana benar-benar akan mengeluarkan kekuatan cangkram reinkarnasi yang sesungguhnya. 我就让你看看六道穷劫涅槃真正的威力。 Dewa Nirvana mengeluarkan teknik 6 jalan reinkarnasi, dan dalam sekejap muncul 3 bayangan Dewa Nirvana raksasa yang menyelimuti cangkram reinkarnasi dan mengumpulkan energi yang begitu besar.
Tidak menunggu lama, orang-orang di sekitar piringnya langsung tersedot ke dalam bola energi besar yang dihasilkan dari teknik 6 jalan reinkarnasi. Yang mengejutkan adalah bukan hanya spesies manusia saja yang terhisap, tapi teknik surgawi itu juga mampu menyedot perwujudan dewa alias Yusi 1000. Setelah menyedot perwujudan dewa, bola energi itu pun meledak dan menghancurkan tubuh Yusi menjadi ribuan bola-bola cahaya penciptaan aturan Dao. Melihat ribuan bola cahaya hasil dari aturan yang ditinggalkan dewa itu, membuat semua orang mulai mupong termasuk si Hao. Tanpa ragu-ragu, si Hao si manusia super ambis pun terbang menuju sisa arena tempur Yusi dan Dewa Nirvana untuk mengumpulkan sebanyak mungkin penciptaan aturan Dao yang ditinggalkan Yusi 1000. Tapi baru saja mendapatkan beberapa bola, Xiao sudah mendapatkan serangan dari Dewa Nirvana. Ternyata nggak ada adegan bertatapan mata dan jatuh cinta, guys. Dewa Nirvana tipe yang langsung ngajakin baku hantam orangnya. 追随我，这些本源都可以给你看。 Dewa Nirvana mengajak Xiao bergabung dengannya, dalam artian menjadi pengikutnya dengan iming-iming Xiao bisa mendapatkan semua penciptaan aturan Dao yang ditinggalkan oleh Yusi. Tapi karena Xiao menolak, akhirnya Dewa Nirvana pun memutuskan untuk menjadikan Xiao sebagai pengorbanan besar untuk piring reinkarnasi. Dengan merapal teknik semesta pelahap jiwa, sebuah penghalang besar yang mampu mengunci apapun yang berada di dalamnya. 是文乾坤。苏大，我引他出手，你帮我探探那盘子的虚实。 Sebelum memasuki penghalang teknik semesta pelahap jiwa yang dirapal oleh Dewa Nirvana, Xiao meminta bantuan Pagoda Shota untuk melawan artefak surgawi milik Dewa Nirvana. Dan benar saja, sekejap setelah berubah menjadi pagoda raksasa, kekuatan Pagoda Shota mampu menandingi piring reinkarnasi dan menahan serangan besar yang melesat lurus menuju tubuh Xiao dan menyebabkan benturan kekuatan besar yang menghancurkan alam Dewa Void. 看来神宴中的少年收走了小石，可惜了，能抵挡轮回盘的攻击。 Dewa Nirvana cukup terkejut melihat ada harta berharga yang mampu menahan kekuatan cangkram reinkarnasi miliknya. Tapi pemuda itu segera menyadarkan diri dan kembali merapal teknik semesta keabadian untuk menambah kekuatan serangan piring surgawinya. Melihat Pagoda Shota terus berada dalam kondisi bertahan, Xiao pun mulai tidak sabar. Pemuda batu kecil itu meminta Pagoda Shota untuk melancarkan serangan balik. Ya, biar seru gitu ya baku hantamnya. Tapi Pagoda Shota hanya meminta Xiao tenang, karena dia sendiri sedang berusaha mengendalikan dan meredam seluruh serangan yang dikeluarkan oleh piringan reinkarnasi. 到时候会与我不死不休。这东西的来历我清楚。 若真吞噬了这一角，不能乱来。若是让他真正复活，他来历精神，不能轻易招惹。 Dan benar saja, Pagoda Shota berhasil mengendalikan dan meredam semua serangan piringan reinkarnasi. Dewa Nirvana langsung paham kalau harta surgawi yang dimiliki Xiao itu bukanlah artefak sembarangan. Jadi pemuda barbar itu memutuskan untuk menarik mundur piring reinkarnasinya dan menghadapi Xiao dalam baku hantam langsung tanpa bantuan harta berharga. Xiao sebagai manusia overpower diajakin gelut, langsung seperti itu ya, skuy gitu kan. Dalam sekejap tubuh keduanya berubah menjadi kilat cahaya yang saling bertubrukan. Keduanya mulai merapal teknik masing-masing, di mana Dewa Nirvana mengeluarkan tebasan reinkarnasi dan Xiao mengeluarkan tinju sejati origin. Benturan kekuatan yang terjadi akibat pedang emas raksasa yang bertubrukan dengan tangan emas raksasa itu membuat si isi alam Dewa Void terguncang, pilar-pilar dan tebing di sekitar arena ambruk dan dalam sekejap arena Dewa Void porak-poranda. 元始真拳！
Setelah benturan kekuatan super besar antara pedang reinkarnasi dan tinju primordial, dua petarung masih berdiri tegak dan saling mengonfrontasi satu sama lain. Hingga tiba-tiba alam Dewa Void kembali bergetar sekali lagi. Semua bagian yang hancur menyatu seperti beregenerasi seirama dengan hukum keteraturan alam dewa juga terlahir kembali. Orang-orang langsung paham bahwa saat ini kebangkitan perwujudan kehendak alam Dewa Void sedang terjadi dan berusaha menghukum siapa saja yang telah berbuat onar, terutama yang telah mengambil cahaya aturan dasar dari tubuh Yusi. Karena itulah semua orang langsung pontang-panting menyelamatkan diri dan keluar dari alam Dewa Void secepat mungkin agar tidak terjadi sasaran empuk perwujudan dewa yang baru. Penghalang besar menyelimuti arena pertandingan di mana Xiao dan Dewa Nirvana berada, seolah memang sengaja memenjarakan dua manusia itu yang akan dijadikan sasaran utama penghukuman Dewa Void. Dalam sekejap langit menjadi mendung, pusaran petir bercampur cahaya muncul dan beberapa saat kemudian rantai hukum ilahi yang jauh lebih kuat dari milik Yusi keluar, mengejar Dewa Nirvana dan Xiao yang masih membawa beberapa hukum dasar peninggalan Yusi. 这是空间之主，盗取我大道规则者。你说的空间法则，仿佛凝成了实质。 Xiao berusaha melindungi diri dengan membuat perisai cahaya keemasan, sementara Dewa Nirvana dengan cepat membuka jalan untuk melarikan diri. Kini menyisakan Xiao sendirian menjadi sasaran utama kemarahan Dewa Void. Dengan ledakan kekuatan menerobos yang dirapalkan oleh Xiao, Marquis Gurun Surgawi itu berhasil menghancurkan rantai-rantai yang ada di sekelilingnya. Namun ternyata perwujudan dewa masih terus mengeluarkan rantai-rantai lain yang mengejar Xiao dan membuat pemuda desa batu itu semakin terpepet karena sulit menyelamatkan dirinya. 这战力竟能飙升到这种程度！小塔，还不帮忙！ Karena merasa tidak sanggup menghadapi perwujudan dewa baru, akhirnya Xiao meminta bantuan Chota untuk menghadapi rantai-rantai dewa tersebut. Tapi ternyata semua persembahan artefak surgawi serta roh-roh ahli tertinggi yang diberikan Xiao pada pagoda tersebut sudah habis digunakan untuk menghadapi piring reinkarnasi. Yang artinya jika Xiao ingin Chota membantunya, tentunya Xiao harus melakukan pengorbanan lain. Xiao tidak mengerti betapa mahalnya harga pakai pagoda surgawi itu. Karena tidak terima semua persembahan sudah lenyap begitu saja, Xiao pun gontok-gontokan dan melakukan tawar-menawar hebat dengan pagoda Chota hingga akhirnya... 这番逆占了天大的便宜，跟那破盘子对决，自然是耗用掉了。那混沌轮盘有今天的来历，你就自求多福吧。